Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Nah, nanti kita fokus hanya membicarakan negara Indonesia, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang ada di ASEAN. Semua, bahwa seperti pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, ASEAN itu didirikan oleh 5 negara. Jadi pada awalnya ASEAN itu hanya beranggotakan 5 negara. 5 negara pendiri ASEAN itu adalah ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ya, yang menandatangani deklarasi berdirinya ASEAN itu adalah Indonesia, ditandatangani oleh Adam Malik, itu Menteri Luar Negeri Indonesia. Malaysia ditandatangani Tun Abdul Razak, itu adalah Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pembangunan Nasional Malaysia. Kemudian Singapura itu S. Rajaratnam, itu jabatannya adalah Menteri Luar Negeri. Filipina Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri. Kemudian Thailand itu adalah Tanat Komen, itu adalah juga Menteri Luar Negeri. Itu adalah 5 negara pemrakasar berdirinya ASEAN. Nah, sekarang kita lihat satu negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia. Indonesia seperti kita ketahui bersama itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini kita sudah masuk bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita, ya. Oke. Negara Indonesia ini terdiri dari daratan dan perairan dengan luas, kalau daratan itu luasnya mencapai 1.922.570 km persegi. Itu adalah luas daratan wilayah Republik Indonesia. Kemudian untuk perairannya Indonesia itu luasnya adalah 3.257.483 km persegi. Diingat baik-baik ya, karena kita orang Indonesia, hidup di Indonesia, paling tidak ngerti lah ya, berapa luas daratan kita, berapa luas perairan kita paham. Kemudian jumlah pulaunya, ya, jumlah pulaunya ini termasuk cukup banyak anak Usma, ya. Jumlah pulau di Indonesia itu ada 13.466 buah, ya. 13.466 buah pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak. Dan seperti kita ketahui bahwa pulau-pulau yang besar itu diantaranya adalah ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, itu termasuk pulau-pulau yang besar. Yang lain lebih kecil. Batas geografis Indonesia. Batas geografis Indonesia itu yang sebelah utara adalah kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Samudra Pasifik. Itu adalah batas wilayah Indonesia yang sebelah utara. Sebelah selatan kita berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu adalah batas geografis wilayah Indonesia. Kemudian secara astronomis, Indonesia berada pada posisi garis lintang dan bujur sebagai berikut. Untuk garis lintangnya itu Indonesia berada pada posisi 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Jadi belahan bumi Indonesia ada yang di sebelah utara dan sebelah selatan, dipotong oleh garis khatulistiwa. Kemudian untuk bujurnya kita berada pada posisi 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Itu adalah garis bujurnya. Anak semua, bahwa seperti kita ketahui di Indonesia itu banyak terdapat gunung api. Nah, gunung api ini menyebabkan atau menjadikan banyak daerah di Indonesia yang termasuk atau dikategorikan sebagai daerah yang labil. Daerah yang labil itu adalah
daerah yang permukaan buminya itu sering terjadi pergerakan-pergerakan, ya. Nah, itu terjadi karena ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, banjir lahar, dan gunung meletus, ya. Itu adalah akibat bahwa kita memiliki banyak gunung api, ya, sehingga sering terjadi hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Anakku semua yang berbahagia, bahwa Indonesia itu membentang begitu panjang, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu panjang, sehingga perlu dibagi menjadi 3 daerah waktu. 3 daerah waktu yang bagi Indonesia adalah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat kita kenal dengan singkatan WIB, kemudian waktu Indonesia Tengah dikenal dengan singkatan WITA atau WITA, dan yang Indonesia Timur itu disingkat WIT, waktu Indonesia Timur atau WIT, ya. Untuk WIB, waktu Indonesia Barat itu meliputi daerah-daerah atau meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Darat, dan Kalimantan Tengah. Itu adalah daerah-daerah yang menggunakan waktu Indonesia Barat. Kemudian yang waktu Indonesia Tengah itu meliputi wilayah ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi, ya. Sedang yang masuk dalam pembagian wilayah Indonesia Timur itu hanya Maluku dan Papua, tentu beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya, ya. Itu adalah mengenai pembagian waktu di Indonesia. Kemudian perlu diketahui juga anak semua bahwa permukaan bumi di Indonesia itu memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Sehingga kalau kita pergi ke Jolo Tigo misalnya, atau ke Lemah Abang, atau ke daerah Petung Kriono, kita lihat itu struktur tanahnya naik, ya. Tapi pada bagian tertentu ada yang turun. Itulah yang disebut dengan relief atau penampakan permukaan bumi, ya. Relief itu penampakan permukaan bumi. Ada yang naik, ada yang turun. Kesemuanya disebut relief. Relief daratan Indonesia itu terdiri atas ada yang berupa pegunungan, ya. Pegunungan itu daerah yang bergunung-gunung, itu disebut pegunungan. Kemudian ada dataran rendah, ya. Dataran rendah itu ya lebih rendah daripada pegunungan. Ada lagi dataran tinggi, kemudian ada lagi peneplain, ya. Kemudian ada lagi daerah yang disebut dengan depresi. Ini yang perlu kita jelaskan, bahwa depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Jadi ada penurunan permukaan bumi, ini yang disebut dengan daerah depresi, ada seperti itu. Kemudian untuk daerah yang tinggi di Indonesia, ya, pegunungan yang tertinggi di Indonesia itu adalah ada di Puncak Kartens. Puncak Kartens itu ada di puncak Gunung Jayawijaya di Papua, ya. Itu adalah merupakan relief atau permukaan bumi di wilayah Indonesia yang paling tinggi, ya. Kemudian mengenai sumber air atau perairan di Indonesia, itu dapat saya sampaikan bahwa sumber air di Indonesia itu kebanyakan berasal dari air hujan. Air hujan sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik, ya. Sungai hujan dan sungai periodik. Biasanya karena tergantung pada hujan, kalau musim kemarau sungainya airnya susut, ya, bahkan cenderung kering. Tapi kalau pada musim hujan maka sungainya dipenuhi dengan air, ya. Itu adalah sumber air di Indonesia yang berasal dari air hujan. Tetapi ada juga pada beberapa tempat atau daerah itu sumber airnya tidak dari air hujan tok, tapi juga dari salju atau gletser, ya. Salju yang mencair itu gletser. Nah, sungai atau perairan yang sumber airnya berasal dari air hujan, yang berasal dari air hujan dan gletser ini, ya,
itu adalah disebut disebut hujan episodik ya. Hujannya disebut hujan episodik, dan ini contohnya ada di Sungai Membramo dan Sungai Digul di Papua. Jadi untuk Sungai Membramo dan Sungai Digul di Papua itu sumber airnya itu berasal dari gletser dan juga air hujan di sana ya. Tentunya kalau kita lihat kita bandingkan dengan daerah lain, sungainya airnya sangat dingin ya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil survei pada tahun 2015 itu ada 255,7 juta. Itu adalah jumlah penduduk Indonesia, perlu diketahui. Sehingga kalau ada orang tanya, jangan-jangan jumlah penduduk Indonesia itu ada berapa? Nah, kalian bisa jawab bahwa pada tahun 2015 itu ada 255,7 juta. Ya, itu adalah jumlah penduduk Indonesia yang tentunya sekarang sudah 2020 sudah mengalami peningkatan ya, lebih banyak lagi dari itu. Oke. Sebagian besar penduduk Indonesia itu tinggal di daerah-daerah yang padat ya, karena banyak penduduknya, dan mereka tinggal di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ya. Itu daerah-daerah yang banyak dihuni ya. Daerah yang lain mungkin sedikit jumlahnya. Jadi yang paling padat ya di Jawa ya, tempat kita ini ya, penduduknya lebih padat. Pulaunya tidak begitu besar dibandingkan dengan Kalimantan dan Sulawesi, juga Sumatera, tapi di Jawa itu jumlah penduduknya lebih banyak. Kemudian untuk agamanya ini kebanyakan seperti kita ketahui bersama bahwa ternyata agama Islam ini mendominasi rakyat Indonesia. Ada 88% penduduk Indonesia yang beragama Islam. Selanjutnya anakku semua, bahwa perekonomian Indonesia itu ditopang oleh sektor migas. Migas itu minyak dan gas bumi ya, serta bahan mentah hasil hutan seperti kayu, rotan, karet dan lain-lain. Itu adalah yang menjadi sumber ekonomi rakyat Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Cermati baik-baik, nanti kerjakan tugasnya, kerjakan soalnya. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.